Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa harus Anies Baswedan pengganti Gibran kalau dimaksulkan? Dari segi manapun kalau kita tinjau ini, pemaksulan Gibran ini kalau terjadi, itu satu-satunya orang yang bisa menggantikan dan wajib menggantikan itu hanya Anies Baswedan. Kenapa? Pertama kita tinjau dulu, apakah memang bisa Gibran ini dimaksulkan? Usul pemaksulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa saja. Misalnya Pak Prabowo membuat aliansi politik baru, gampang kok bagi presiden. Partai ini, saya begini, ikut semua pasti. Sangat bisa kawan-kawan. Jangankan Gibran, Prabowo pun bisa dimaksulkan. Kita masih teringat, Soeharto jatuh itu karena sebenarnya dimaksulkan. Kemudian Gus Dur juga dimaksulkan. Jangankan itu, kita bisa merdeka itu bisa kok. Dan bisa juga negara kita ini hancur atau dijajah kembali, bisa, semuanya bisa. Itu namanya ke politik. Makanya Soekarno mengatakan politik itu adalah panglima. Tidak salah ucapan dia. Seluruh kepentingan kita sehari-hari itu berkaitan dengan politik. Apapun ceritanya, jangankan itu, petani itu aja berkaitan dengan politik. Kenapa begitu? Pupuk yang disubsidi katanya atau tidak disubsidi, itu berkaitan dengan keputusan pemerintah. Pemerintah itu siapa? Dipilih oleh rakyat. Melalui apa? Melalui kepentingan politik. Jadi ada yang mengatakan tidak usah ikut campur ke politik. Itulah teung, orang yang bodoh namanya itu. Kita mengetahui itu yang bodoh. Atau sekolah, anak-anak sekolah itu berkaitan juga dengan politik. Anggaran pendidikan dia diputuskan dengan keputusan politik itu. Mau dikurangi sekarang, mau ditambah. Bahkan MBG itu keputusan politik. Semuanya berkaitan dengan politik. Jangankan itu. Sehari-hari Anda bisa melihat jalan-jalan yang tak diperbaiki, itu keputusan politik juga. Mau diperbaiki, itu keputusan politik semuanya kawan-kawan. Jadi kalau ada yang ketakutan sekarang Gibran mau dimaksulkan, semakin kuat ketakutannya, berarti semakin mungkin Gibran, semakin dekat Gibran dimaksulkan. Kenapa begitu? Banyak alasannya. Alasannya melanggar etika lah, melanggar yang macam-macam undang-undang yang ada di sebelum-sebelumnya. Artinya orang-orang karbitan ini jangan dibiarkan di negara kita, termasuk juga kemampuan dia yang sangat tidak mencukupi. Tapi sekarang kan berkembang narasi. Kalau Gibran dimaksulkan, memang hampir mau dimaksulkan. Mungkin 51% lah kemungkinannya mau dimaksulkan. Pertanyaannya kan banyak narasi sekarang. Itu Puan lah yang menggantikan, Ganjar lah yang menggantikan. Kekuatan politik kita ini tinggal berapa lagi sekarang? Jokowi, Prabowo, kemudian kalau Jokowi ini kan Gibran Gibran termasuk di situ. Kemudian Mega itu Puan, kemudian Ganjar, dan Mahfud. Kan nampak statement Mahfud itu kemarin masalah Gibran dia bisa dimaksulkan katanya kan. Kalau ijazah palsunya Jokowi nggak usah dipermasalahkan kata Mahfud. Karena saya ada di dalamnya waktu itu. Dia adalah Menteri Menko Polhukam kan. Nah, itu kita lihat. Makanya kalau kita buat pencalonan siapa yang menggantikan Gibran, yang akan dipilih oleh Prabowo tentu saja tak mau dimaksulkan. Kalau Prabowo mau dimaksulkan seperti Soeharto dulu, Soeharto tidak maksulkan oleh DPR MPR, tidak, tapi dimaksulkan oleh rakyat. Coba kita berbicara sekarang, masalah Prabowo mau nggak memaksulkan Gibran, atau bisakah Prabowo memaksulkan Gibran? Bisa. Parlemen itu 84% dikuasai Prabowo. Hari ini, detik ini Prabowo mengatakan Gibran dimaksulkan, tolong urus semuanya, atau perampasan aset, tolong urus semuanya, selesai. 2 jam selesai Gibran menjadi wakil presiden. Apakah itu akan dilakukan Prabowo? Kalau ada desakan rakyat yang bertubi-tubi kepada dia, ketimbang dia dimaksulkan, kalau Prabowo dimaksulkan, Gibran yang akan naik kan? Daripada aku yang turun, kau aja yang turun, Gibran katanya. Seperti Soeharto memberikan kekuasaan kepada Habibie. Dan kalau itu terjadi, siapa yang bisa menggantikan? Apakah Mahfud MD, Ganjar, atau Puan, atau Megawati? Tidak, kawan-kawan. Tidak. Sangat sederhana juga kita melihatnya. Artinya sekarang Prabowo memaksulkan Gibran. Auto purnawirawan segala macam mendesaknya, rakyat mendesaknya. Prabowo tak akan mau berhadapan dengan rakyat kan? Kalau dia angkat Puan, itu bekas-bekas dari yang dulu juga. 10 tahun mereka mendukung Jokowi, mendukung Gibran, yang sekarang dimaksulkan. Lontong pecel namanya tuh, logika terbalik namanya, kebodohan total bagi Prabowo kalau mengangkat Puan Maharani ataupun Ganjar ataupun Mahfud, apalagi Caimin. Tidak juga masuk. Satu-satunya yang diinginkan rakyat sekarang nih, nampak nggak keinginan rakyat sekarang nih? Nampak nggak kawan-kawan sekarang nih? Keinginan rakyat itu apa? Satu-satunya ketakutan Prabowo mau dimaksulkan adalah dari kepentingan rakyat. Dari rakyat, itu yang ditakutkan Prabowo. Partai tidak, Ganjar tidak, PDI tidak. Satu-satunya.
Nampak nggak masalah ijazah palsunya Jokowi? Siapa yang mengurus betul-betul? Ada di situ channel Langkah Anies, Anies lah, macam-macam. Itu pendukung tulen Anies Baswedan. Itu rakyat di belakang dia. Baik masalah pagar laut itu orang-orang pendukung Anies Baswedan yang mempermasalahkan. Kalau itu terjadi, kalau data-data intelijen Prabowo mengatakan kalau tidak dipilih, kalau tidak dimaksulkan Gibran, rakyat akan berontak seperti Soekarno. Prabowo tak akan mau Soeharto. Prabowo tak akan mau disuhartokan di Republik ini. Ketimbang dia dimaksulkan, dia maksulkan Gibran dulu, dia angkat Anies Baswedan untuk mengakomodasi tuntutan rakyat, untuk mengapresiasi tuntutan rakyat. Kalau dia angkat Mahfud, angkat Ganjar, angkat Puan menggantikan Gibran, itu sama saja dia menentang balik. Rakyat akan puas. Bahkan kalau itu dilakukan Prabowo, dia akan dimaksulkan oleh rakyat. Itu kesimpulan kita kenapa Anies Baswedan yang harus menggantikan Gibran. Terima kasih.